Fitriani dengan NIM 0702 1182 227018 jurusan Sosiologi angkatan 2022. Perkenalkan, saya Tiara Yosefina dengan NIM 0702 1182 227017 berasal dari jurusan Sosiologi angkatan 2022. Halo guys, perkenalkan nama saya Tresna Meranti, NIM 0702 1182 227014 jurusan Sosiologi angkatan 2022. Kami akan berbagi sedikit ilmu mengenai gaya hidup hedonisme. Selamat menyaksikan. Hedonisme diambil dari bahasa Yunani yaitu hedon, yang artinya kesenangan. Secara sederhana, pengertian hedonisme mengacu pada paham kesenangan terhadap kenikmatan. Jadi, orang yang menganut paham ini beranggapan bahwa kebahagiaan dan kesenangan bisa diraih dengan melakukan banyak kesenangan dan menghindari hal-hal yang menyakitkan di dunia ini. Banyak yang menganggap bahwa gaya hidup hedonisme itu adalah pandangan hidup yang berdasarkan pada hawa nafsu semata. Ideologi ini sangat erat hubungannya dengan harta kekayaan duniawi, kenikmatan batin, kenikmatan seksual, dan kebebasan serta kekuasaan. Jadi, hedonisme itu adalah pandangan atau filosofi yang menyatakan bahwa kenikmatan dan kesenangan adalah tujuan hidup manusia. Sedangkan secara spesifik, hedonisme itu beranggapan bahwa kebahagiaan dan kepuasan adalah hal yang paling bernilai dan menjadi dasar dari semua tindakan manusia. Hedonisme muncul pada awal sejarah filsafat sekitar tahun 433 sebelum Masehi. Hedonisme ingin menjawab pertanyaan filsafat, apa yang menjadi hal terbaik bagi manusia? Hal ini diawali dengan Sokrates yang menanyakan tentang apa sih yang sebenarnya menjadi tujuan akhir manusia. Lalu Aristippos dari Kiren menjawab bahwa yang menjadi hal terbaik bagi manusia adalah kesenangan. Aristippos memaparkan bahwa manusia sejak masa kecilnya selalu mencari kesenangan dan bila tidak mencapainya, manusia itu akan mencari sesuatu yang lain lagi. Pandangan tentang kesenangan ini kemudian dilanjutkan seorang filsuf Yunani lain bernama Epikuros. Menurutnya, tindakan manusia yang mencari kesenangan adalah kodrat alamiah. Meskipun demikian, hedonisme Epikurean lebih luas karena tidak hanya mencakup kesenangan badani saja seperti kaum Aristippos, melainkan kesenangan rohani juga seperti terbebasnya jiwa dari keresahan. Kita mungkin bertanya-tanya, dari mana sih asal-usul ataupun filosofi dari hedonisme ini? Hedonisme itu sendiri berasal dari pemikiran Yunani kuno yang awalnya dikembangkan oleh Aristippos, yang mana beliau ini beranggapan bahwa kenikmatan fisik merupakan sebagian dari kebahagiaan nyata, tapi masih harus dikendalikan oleh diri kita sendiri. Kemudian konsep ini dikembangkan lagi oleh Epicurus, yang mana beliau beranggapan bahwa kenikmatan fisik ini bukan hanya tentang ketenangan batin. Nah, di era modern saat ini, realitas hedonisme itu sendiri berkembang menjadi gaya hidup yang semakin populer. Terlebih lagi, sudah didorong dengan adanya media sosial yang juga menawarkan dan mempromosikan gaya hidup kemewahan dan juga kepuasan instan. Kritik terhadap hedonisme, fokus berlebihan pada kesenangan pribadi, dapat mengabaikan nilai seperti tanggung jawab sosial, mengejar kenikmatan jangka pendek, dan tidak memberikan kebahagiaan bertahan lama. Dalam konteks budaya populer, hedonisme itu seringkali dikaitkan dengan gaya hidup konsumtif, pencarian kebahagiaan secara instan, penghindar rasa sakit atau ketidaknyamanan. Nah, fenomena ini seringkali dilihat dari seseorang yang sering mengikuti tren pada media sosialnya, terutama aplikasi TikTok pada zaman sekarang. Nah, banyak di aplikasi TikTok itu menunjukkan gaya hidup mewah, cara berpesta, dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak orang-orang yang mengikuti hal tersebut tanpa memikirkan dampak pada diri mereka sendiri. Ica mengajak teman-temannya, Ana dan Sela, untuk berbelanja di mall. Gue baru transfer nih sama bokap, belanja ke mall yuk. Lalu, Ica dan teman-temannya berbelanja di mall. Mulai dari berbelanja fashion seperti sepatu, pakaian,
pakaian, perhiasan, hingga berbelanja barang-barang kecantikan. Setelah belanja dan bawa banyak bawaan, ketika hendak pulang, mereka melihat temannya, Dian, sedang membeli HP baru. Guys, lihat deh. Itu Dian bukan sih? Dia beli HP baru, HP keluaran terbaru yang mahal itu kan? Dalam hati, Ica membatin, gua gak boleh kalah dari siapapun. Di rumah, Ica masih kepikiran tentang Dian. Dia memutuskan untuk membeli HP baru lewat online. Dia ngecek rekeningnya dan ternyata uangnya kurang. Akhirnya dia memakai pinjol atau paylater. Ica sedang berduduk santai sambil shopping lewat online. Kemudian, dia mendapat notif untuk bayar paylater. Lalu, dia meminjam uang ke Sela. Sela, agar silaturahmi tidak terputus, boleh kak pinjam dulu 100? Tumben banget loh, Ca. Ya, lagi kepepet nih. Ya udah, iya. Muncul notif paylater lunas. Ica pun kembali mencikot banyak barang. Lalu, muncul lagi notif pembayaran paylater yang jatuh tempo, tapi dia tidak peduli. Duh, udah ditagih lagi. Tapi bodo amat lah, mending sikat baju lagi. Tidak lama, ada telepon dari pihak pinjol yang meminta Ica untuk membayar hutangnya. Ica pun merasa frustasi. Pada akhirnya, Ica sendiri yang akan merasa frustasi karena tidak bisa. Jadi, kesimpulannya, hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus pada mengejar kesenangan dan kepuasan instan, meski bisa memberikan kebahagiaan, sementara hedonisme mengabaikan nilai jangka panjang dan makna hidup yang lebih mendalam, sehingga mudah membuat seseorang merasa hampa atau tidak puas dalam jangka panjang. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.